dulu. Oke, sebelum kita mengawali pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Selesai. Ya. Jadi sekarang kita akan membahas tentang prakarya, tepatnya yaitu praktik budidaya tanaman sayuran ya, di mana nanti kalian diharapkan bisa membuat sebuah karya yaitu tentang budidaya tanaman, entah itu nanti membuat hidroponik atau apapun itu ya. Oke, Mister akan membagikan sebuah screen untuk kalian ya, sebentar. Kalian juga bisa mengamati atau memperhatikan pada buku kalian itu ya, karena Mister mengambilnya dari buku paket juga. Sudah terlihat screen-nya ya? Oke. Kita masih membahas tentang bab 3 ya, di bab 3. Karena ini materi terakhir di bab 3. Oke, praktik budidaya tanaman sayuran. Yang pertama, saat kita ingin melakukan praktik budidaya tanaman sayuran, yaitu tentunya kita harus memilih benih. Setelah memilih benih, yang harus dilakukan yaitu adalah penyemaian. Lalu kemudian ada penanaman, baru kemudian ada pemeliharaan dan perawatan, ada pengendalian hama, penyakit, dan yang terakhir tentunya yang ditunggu-tunggu adalah pemanenan. Kita akan membahas satu persatu ini ya, arti dari semuanya ini. Yang pertama yaitu memilih benih. Memilih benih yang akan ditanam itu harusnya disesuaikan dengan karakteristik lingkungan. Karakteristiknya apa aja? Yaitu ada jenis tanah, kandungan air dalam tanah, kemudian ada juga derajat keasaman tanah. Contohnya ya, jika tanah di perkebunan yang berada di dataran tinggi itu varietas yang dipilih adalah yang cocok untuk dataran tinggi. Contohnya seperti apel, kemudian ada teh, dan juga anggur gitu ya. Itu yang varietas-varietas yang cocok untuk yang dihidupkan atau ditumbuhkan di dataran tinggi. Begitu juga waktu kita ingin menanam di dataran rendah, kita juga harus bisa memilih benih yang seyogyanya bisa ditanam di dataran rendah. Jangan sampai nanti terbalik. Kalau terbalik, akibatnya adalah benih tidak akan bisa tumbuh dengan sempurna. Kemungkinan besarnya bisa mati sebelum tumbuh ya. Oke. Lalu kemudian penyemaian benih. Ada yang tahu penyemaian benih itu apa? Ini agak cepat ya karena cuma sedikit. Yuk, penyemaian benih kira-kira ada yang tahu? Silahkan kasih pendapat dulu. Siapa? Boleh siapa aja. Silahkan. Apa itu penyemaian benih? Aduh, tidak ada ditunjuk nih. Bentar. Coba, Kanda, tahu nggak penyemaian benih itu apa? Kalau dari buku, Sir, kegiatan mengurangi kematian tanaman akibat belum mampu beradaptasi dengan kondisi tanah setempat tumbuhnya. Oke, bagus. Ada pendapat lain? Mungkin siapa ya? Pearl? No, Mister. Ya. Yang lainnya gimana? Grace mungkin ada pendapat lain? Ini ya, kalian bisa lihat di gambar ini ya, di screen-nya Mister ini ya, gambar. Ini namanya penyemaian. Jadi penyemaian itu adalah menumbuhkan
benihnya itu secara mandiri, tidak bersama-sama ya. Ini kan ada tempatnya, ini satu, ini satu, ini satu. Jadi penyemaian itu menumbuhkan benih itu secara mandiri, seperti ini ya. Tujuannya apa? Yaitu untuk mengurangi kematian tanaman akibat belum mampu beradaptasi dengan kondisi tanah, seperti yang tadi Kanda bilang ya. Jadi penyemaian ini dilakukan sebelum kita melakukan penanaman massal. Penanaman massal itu seperti apa? Penanaman massal itu ya tumbuhan yang ditanam secara banyak di satu tempat gitu ya. Itu namanya penanaman massal. Nah, berbeda dengan penyemaian. Kalau penyemaian ini kan satu-satu ya. Nah, begitu. Itu bedanya penyemaian dengan penanaman massal. Nah, sebelum ditanam massal, baiknya benih disemai dulu hingga memiliki batang dan daun yang cukup kuat. Kalau sudah daun dan batangnya kuat, itu baru bisa nanti ditanam di tanah yang lain atau di media tanam yang lain gitu ya. Dilakukan dengan menggunakan media yang terpisah dengan media penanaman massal. Nah, seperti ini kan medianya terpisah ya. Nah, ini kalau sudah tumbuh agak besar, nanti bisa dipindahkan ke media penanaman massal atau di tempat tanah terbuka gitu juga bisa. Penyemaian benih bisa dilakukan di polybag. Polybag itu, tahu ya polybag itu? Kantong plastik itu ya. Kemudian ada di pot kecil itu bisa, tanah bedeng. Ada yang pernah dengar tanah bedeng itu apa? Anak zaman sekarang, apakah tahu tanah bedeng itu apa? Brila, apakah pernah tahu tanah bedeng itu apa? Nggak tahu? Yuda? Tahu nggak tanah bedeng itu apa? Nggak tahu? Apa ini? Tidak tahu. Jadi tanah bedeng itu Mister ibaratkan ya, Mister ibaratkan kalian pernah melihat kuburan baru? Nah, kuburan baru itu kan bentuknya itu kan apa namanya itu ya? Seperti polis tidur itu ya. Mengembung gitu ya. Nah, itu namanya tanah bedeng itu seperti itu. Jadi, pertama, tanah bedeng itu digemburkan dulu dengan cara dicangkul atau dibajak. Setelah sudah gembur, kemudian baru diinjak-injak dan ditumpuk-tumpuk menjadi seperti dikembungkan gitu loh. Jadi nanti bentuknya seperti tanah kuburan itu loh. Nah, itu namanya tanah bedeng itu seperti itu. Nah, tanah bedeng itu bisa digunakan untuk menyemai benih. Itu bagus sekali itu. Nah, setelah penyemaian ada penanaman bibit. Tadi kan setelah penyemaian kan bibitnya tumbuh itu. Ya loh, bibitnya tumbuh sudah mempunyai batang dan juga daun yang cukup kuat, kemudian ditanam di tempat media penanaman massal. Yang pertama, tentunya kita harus membuat lubang dulu pada media tanam. Kurang lebih yaitu 5 sampai 7 diameternya, sentimeter ya. Jangan meter, nanti kebanyakan, nanti kebesaran. 5 sampai 7 cm diameternya. Perlu diperhatikan juga faktor yang mempengaruhi tumbuh kembang sebuah bibit dengan baik, yaitu adalah waktu penanaman dan juga jarak tanam. Maksudnya gimana? Waktu penanaman, contohnya, itu di buku kalian ada ya. Waktu tanam berkaitan erat dengan iklim, ya, dengan iklim. Ada tanaman yang cocok ditanam saat musim hujan, ada pula yang tidak. Itu namanya waktu penanaman. Jadi misalkan seperti ini kan mau musim penghujan, maka yang harus ditanam adalah tanaman-tanaman yang cocok dengan iklim sekarang, yaitu musim penghujan gitu loh. Kalau misalkan kalian menanam tanaman yang sekiranya itu untuk musim kemarau saat seperti ini, ya tidak cocok. Nanti malah mati waktu tumbuh gitu loh. Karena kan nanti pas waktu hujan dia kena air banyak, dia nggak cocok sama iklimnya gitu. Kemudian jarak tanam. Kalau kalian mau menanam sebuah tumbuhan atau tanaman ya, itu kalian harus memperhatikan jarak tanamnya.
itu diperhatikan jaraknya itu berapa meter, jangan sampai terlalu dempet. Akibatnya apa kalau terlalu dempet? Nanti ibarat kata ya, kalau kalian pernah melihat Upin Ipin itu ya, Upin Ipin ya, pernah lihat ya? Udahlah. Itu kan mereka selalu berdua ya, kemanapun berdua terus. Nah, dia nggak pernah besar kan? Nah seperti itu contohnya. Rambut pun nggak tumbuh kan satu sama lain. Oh, si Upin cuman tumbuh satu aja. Nah itu ibarat kata juga seperti itu. Apa namanya? Menanam tanaman. Jika jaraknya terlalu dempet atau terlalu berdekatan, itu nanti tumbuhnya akan susah sekali. Butuh waktu lama sekali untuk bisa tumbuh dengan besar itu. Jadi harus jarak tanamnya itu harus diatur beberapa meter gitu. Jadi nanti pertumbuhannya itu bisa baik. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu ada pemeliharaan dan perawatan. Tentunya jika kita ingin memiliki sebuah tanaman yang yang baik, yang bagus gitu ya, kalau itu tanaman hias, tentunya juga butuh pemeliharaan dan perawatan, bukan? Nah, seperti apa pemeliharaan dan perawatannya? Ini ya, beberapa tanaman sangat rentan terhadap hama penyakit. Ya, sebagian besar sih tanaman itu sangat rentan terhadap hama dan penyakit. Resiko kerusakan setelah panen bisa tinggi. Kemudian beberapa perawatan yang perlu dilakukan adalah 1. Penyulaman. 2. Penyiangan. 3. Pemangkasan. Ini namanya penyulaman ya, ini penyulaman. Penyulaman itu adalah menggantikan bibit-bibit yang sekiranya akan mati. Nah, itu digantikan dengan bibit yang baru. Itu namanya penyulaman. Kalau dalam bahasa perkainan ya, penyulaman itu kan seperti ditambal itu ya. Ini juga sama. Ini juga ditambal, yang lama ditambal dengan yang baru, itu seperti itu kira-kira ya. Ini namanya penyiangan. Penyiangan itu adalah menghilangkan hama, tanaman-tanaman pengganggu. Ya, tahu matinya dari mana? Yang namanya tanaman kalau sudah layu itu hampir dipastikan akan mati ya. Ini kan gambarnya udah layu ini. Nah, itu bisa digantikan dengan yang baru. Kemudian penyiangan itu menghilangkan tanaman-tanaman pengganggu seperti gulma itu ya, rumput-rumput liar itu pengganggu itu. Jika tanaman-tanaman gulma itu tidak dibersihkan, maka nanti akan mengganggu proses fotosintesis dan tentunya akan mengganggu proses pertumbuhan tanaman yang kita tanam gitu. Kemudian ada pemangkasan. Nih, sedikit cerita ya, Mister itu memiliki 2 buah pohon kelengkeng, besarnya sama. Akan tetapi proses panennya berbeda. Proses panennya berbeda maksudnya gimana? Yang satu itu setiap tahun bisa panen banyak. Sedangkan yang satu itu sama sekali tidak panen. Sudah lama sekali. Kenapa? Karena yang satu itu Mister sering memangkas daun-daun seperti ini ya, tangkai-tangkainya seperti ini sering Mister pangkas. Sedangkan yang satunya tumbuh rimbun. Daunnya itu lebat dan jarang sekali Mister pangkas itu tangkai-tangkainya. Nah, jadi karena kebanyakan daun dan terlalu lebat itu, terlalu rimbun, buahnya tidak muncul, tidak panen. Berbeda dengan yang satunya, karena sering Mister rawat, sering Mister pangkas, buahnya itu setiap tahun itu muncul banyak itu, berbuah terus. Lalu ada pemupukan tambahan. Ingat, kalau kita mau memberikan pupuk, tentunya pupuk yang bagus ya. Bisa dari kompos, pupuk kandang, atau pupuk yang lainnya. Atau juga bisa dari urea,
Tetapi perlu diperhatikan kalau memberikan pupuk juga harus ada takarannya, enggak sembarangan ya. Kalau sembarangan nanti juga akibatnya tanamannya akan layu. Lalu kemudian ada penyiraman dan pengairan. Tentunya air dibutuhkan bagi sebuah tanaman, seluruh tanaman untuk berfotosintesis. Jika tidak ada air, tentu mereka tidak bisa berfotosintesis dengan baik, gitu ya. Lalu kemudian pemasangan lenjeran. Ini dalam gambar ini ada ya, tongkat-tongkat yang berdiri tegak. Ini namanya adalah lenjeran. Lenjeran digunakan sebagai alat penopang tumbuhan. Ini kan kalau di buku kalian itu kan tanaman tomat. Nah, itu digunakan. Oh iya, bentar, sebentar. Suruh tunggu dulu. Ya, kalau di buku kalian itu kan tanaman tomat ya. Nah, itu lenjerannya seperti itu. Seperti ini. Jadi dibuat seperti ini, nanti tanamannya merambat di sini dan tumbuh kembang di sini gitu. Oke, selanjutnya pengendalian hama dan penyakit. Tanaman memiliki potensi untuk terkena hama dan penyakit, tentu saja itu ya. Serangan hama dan penyakit dapat berpengaruh terhadap kualitas tanaman dan hasil produksinya. Oleh karena itu perlu dilakukan pengendalian hama dan penyakit seperti halnya dilakukan terhadap tanaman dan sayuran yang lainnya. Contoh, ini kok keluar sendiri gimana? Bentar ya. Contoh dari jenis hama yang sering menyerang itu adalah ulat bulu, kemudian ada kutu, lalat buah itu yang gede-gede itu ya, yang hijau-hijau itu. Kemudian ada tungau, ada juga nematode. Sementara untuk beberapa penyakit yang sering menyerang tanaman yaitu penyakit layu, terus bercak daun, daunnya itu bercak-bercak putih itu. Kemudian penyakit kapang daun, bercak coklat juga bisa. Daunnya membusuk, terus buahnya juga membusuk, dan mozaik. Apabila serangan hama dan penyakit tersebut sangat parah, bisa kita menggunakan pestisida. Ya, pestisida. Ingat, pestisida itu digunakan saat-saat tertentu saja. Tidak boleh sembarangan. Penggunaan pestisida harus tetap bijak dan tidak berlebihan agar tidak merusak lingkungan atau tanaman itu sendiri. Ya. Untuk pencegahan hama dan penyakit sendiri bisa dilakukan dengan berbagai cara. Contohnya yaitu membersihkan area tanam dari tumbuhan liar atau gulma tadi ya, penyiangan tadi ya, itu dilakukan sesering mungkin. Jika sudah ada tanaman gulma yang tumbuh, disiangi, nah, dihilangkan. Kemudian rajin melakukan perawatan, terutama setiap pagi dan sore hari. Sore hari disiram terus, dirawat. Lalu ada juga intensifkan pemupukan, baik berupa pupuk organik maupun pupuk kompos. Dipupuk, jadi agar tumbuhannya itu bisa tumbuh subur gitu. Lalu yang terakhir adalah pemanenan. Pemanenan hasil dari budidaya baru bisa dipanen 60-100 hari setelah penanaman. Itu kalau untuk tanaman tomat ya. Tetapi bergantung pula pada varietasnya. Tapi ada hal yang lebih baik lagi untuk diperhatikan pada saat pemanenan, yaitu sebaiknya penentuan waktu panen dengan melakukan pengamatan terhadap fisik tanaman. Maksudnya gimana, Mister? Ini ya, maksudnya seperti ini. Untuk sayuran tomat sudah siap dipanen bila kulit berwarna kekuning-kuningan. Ingat, kekuning-kuningan. Kemudian tepi daunnya juga berwarna kekuning-kuningan dan daun batangnya mengering. Itu ciri dari tanaman
yang siap untuk dipanen. Nah, sekarang berbicara tentang hidroponik ya. Hidroponik, kalian harus siap-siap untuk membuat hidroponik. Yang pertama harus kalian siapkan adalah botol bekas air minum. Boleh aqua itu ya, atau yang lainnya juga boleh sih sebenarnya. Serah. Kemudian ada juga gunting. Lalu siapkan juga gelas plastik kecil bekas itu ya. Dari minuman yang 500-an itu juga bisa. Lalu arang sekam, ini juga bisa diganti dengan media yang lain. Kalian bisa mencarinya di toko-toko penjual penjual alat-alat tanaman itu ya. Lalu bibitnya, jangan lupa bibitnya yang harus ditanam ya. Solder paku, ini bisa dilewatkan. Nah, yang terpenting adalah cairan nutrisi hidroponik. Karena untuk hidroponik sendiri harus membutuhkan cairan nutrisinya. Kalau nggak ada ya gimana mau tumbuh? Gambarnya seperti ini ya. Botolnya seperti ini, kalian bisa cari atau kalian bisa ganti juga nggak apa-apa. Gunting untuk melubangi di sini nanti ya, untuk dilubangi, kemudian gelasnya dimasukkan. Tapi gelasnya juga perlu dilubang-lubangi itu ya, pakai solder atau paku ya, paku dipanaskan, dilubang-lubangi agar aliran udaranya bisa masuk gitu ya. Dan nanti akar-akarnya juga bisa keluar. Lalu di sini ada cairan nutrisinya bawah sini. Ini bisa memakai arang sekam. Arang sekam itu kulit padi itu ya yang dibakar itu ya. Kulit padi yang dibakar itu namanya arang sekam. Atau bisa juga memakai seperti ini. Ini bisa kalian dapatkan di toko-toko tanaman itu banyak. Atau juga bisa membuatnya seperti ini. Nah, ini pakai arang sekam ini kalau ini ya. Tapi sama, bawahnya harus cairan bernutrisi ya. Ini kalau yang tidur itu dua ini yang berdiri seperti ini. Kalau berdiri ini cuman memotong saja bagian tengahnya, kemudian bagian atasnya dibalik gitu ya. Tutup botolnya juga harus dilubangi itu agar akarnya bisa keluar. Atau ini dikasih sumbu ini ya. Ini dikasih sumbu. Nah, atau juga bisa seperti ini. Ini akarnya kan langsung ke air nutrisinya. Jadi cairan nutrisi bisa langsung diserap oleh tumbuhannya gitu. Jadi tidak ada tanahnya di sini ya. Nah, seperti itu. Ada pertanyaan enggak? Ada yang mau ditanyakan dulu tentang hidroponik mungkin? Yakin? Nanti kalian Mister suruh bikin hidroponik, nanti bingung kalian. Untuk lebih jelasnya kalian bisa buka di buku kalian itu ya, itu ada gambaran hidroponiknya seperti itu ya. Halaman 53 dan 54 itu dalam posisi tidur, rebah ataupun berdiri itu ya. Ya, seperti itu gambaran tentang hidroponik. Untuk kedepannya mungkin minggu depan kalian diharuskan membuat hal semacam ini ya, hidroponik ini ya. Ini bisa kalian dapatkan kok di toko-toko penjual alat-alat itu loh, dibelinya di toko-toko penjual alat-alat tanaman itu, alat-alat pertanian itu loh. Itu di dekat Matahari ada. Kalau yang jauh-jauh Mister nggak tahu ya. Kalau yang dekat sini itu dekat Matahari itu ada, dekat pasar itu. Namanya apa ya? Lupa Mister. Merbabu atau apa gitu lah. Lupa. Merbabu kayaknya. Nah, itu di situ lengkap semua. Kamu bilang aja mau bikin hidroponik kecil kayak gitu, nanti sudah dikasih satu set gitu. Tinggal kalian persiapkan saja ininya, tempatnya ini. Dan tentunya itu murah, nggak mahal itu ya. Paling cuma berapa ribu. Nggak mahal kok itu. Alatnya dikirim ya, Sir? Maksudnya? Boleh arang sekam, boleh pakai media lain. Yang penting itu untuk hidroponik. Intinya gini, kalian pergi ke tokonya, kemudian
kalian bilang aja, Pak, Bu, mau bikin hidroponik pakainya apa? Itu nanti sudah dikasih tahu. Pakainya ini atau ini, pakainya alat media ini atau pakai arang sekam. Itu nanti kalian tinggal pilih aja. Tokonya di mana ya? Di Merbabu kayaknya kalau nggak salah namanya toko Merbabu, itu dekat Matahari itu ada. Atau kalau di tempat lain Mister belum tahu ya. Ini tugas, ya tugas buat minggu depan mungkin, bukan buat sekarang. Ya. Tugas yang hari ini adalah yang link tadi Mister berikan, kalian bisa buka di situ dan kalian kerjakan. Kemudian dikirimkan ke link yang tadi sudah Mister share, gitu ya. Ada pertanyaan enggak? Oke, enggak ada. Kalian kalau dikasih kesempatan untuk bertanya itu, tanyalah apa yang ingin kalian tanyakan. Jadi jika ada sesuatu hal itu, jadi kalian nanti tidak bingungnya di belakangan. Gitu. Bingung itu di depan aja, nggak usah di belakangan gitu. Mister, Ya. cairan nutrisi itu airnya itu. Cairan nutrisi hidroponik, bilang aja kalau mau beli itu cairan nutrisi Jadi, hidroponik. Air biasa kan, Mister, nggak usah dicampur apa-apa. Cairan nutrisi itu ada namanya kayak vitaminnya itu loh. Jadi itu nanti bisa dicampur-campur. Atau kalau mau bereksperimen pakai air juga boleh. Nanti apakah tumbuhnya bagus atau enggak. Kalau mau beli ada ini cairan nutrisi hidroponik gitu. Itu cuman berapa gitu. Murah. Nah, ada yang lain? Halo? Sudah cukup? Oke, Mister stop ya. Screen-nya ya. Kalau nggak tumbuh, Sir. Kalau nggak tumbuh berarti proyek kamu belum berhasil gitu ya. Oke, Valen, tunjukkan videomu dulu sama Yuda. Dari tadi kok hilang, kemana? Makan mesti. Oke, jempolnya dulu. Mister ingin lihat jempolnya. Valen, please. Terfoto dulu. Bentar ya. Mana nih fotonya nih? Ih, sebentar. Oke. Untuk hari ini cukup sekian. Kalau misalkan nanti ada pertanyaan, boleh langsung wapri ke Mister ya. Oke, sekian untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian bisa mengerjakan mengerjakan tugasnya dengan efisien. Nah, tepat waktu, jangan menunda-nunda pekerjaan ya, karena itu enggak baik. Akibatnya nanti kalian rugi sendiri. Tugas kalian numpuk di belakang, nanti malah nggak dapat nilai akhirnya ya. Itu. Oke. Untuk hari ini cukup sekian, terima kasih dan bye. Bye bye.